Ya, memang setan ini dia selalu bekerja untuk mendatangkan kerusakan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Dan salah satunya saudaraku adalah ia mengganggu kita pada pagi hari ini lewat hujan. Ya, bagi orang yang berkomitmen tentu ia akan mencari jalan bagaimana supaya setan jangan menghalangi dia. Tapi bagi orang yang memang tidak setia dengan Tuhan, ya dia bilang besok juga bisa ibadah, tahun depan juga bisa ibadah, minggu depan juga bisa ibadah, kan begitu saudara. Haleluya. Apakah saudara begitu? Saudara tidak seperti itu kan? Haleluya. Haleluya. Saudara tidak seperti itu kan? Semangat dong. Kasih, kenapa? Berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Tuhan, angkat tangan sama-sama. Ku berserah, ku berserah. Seluruh hidupku, ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Kau bukakan jalan bila mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di mata. Ku serahkan hidupku, Pak. Angkat tangan sama-sama. Ku berserah, ku berserah. Katakan ku berserah. Oh, ku lebih lagi, mari angkat tangannya dua-dua. Ku berserah Tuhan, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Yang percaya Tuhan baik katakan amin. Yang percaya Tuhan buat kita capek-capek, amin. Gak ada yang amin ya. Berarti Tuhan buat kita enak-enak, amin. Haleluya. Baik saudara, kita lanjutkan firman Tuhan.
Saya mengajak kita melihat Wahyu pasal 18 ayat yang kedua. Saudara, kita percaya bahwa firman Tuhan yang telah dalam minggu-minggu yang lalu yang sudah kita dengar telah membuat kita banyak mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan, keinginan Tuhan dalam hidup kita. Sebab Ia memberitahukan banyak hal kepada kita. Wahyu pasal 18 ayat yang kedua. Ibu Joyce mungkin bisa baca. Wahyu pasal 18 ayat yang kedua. Tadi Ibu Silayan semangat memimpin pujian. Luar biasa. Biasanya kalau orang lagi semangat dikatakan lagi diberkati. Kalau orang lagi sedih-sedih katanya apa? Lagi kekurangan berkat katanya. Padahal belum tentu kurang berkat. Kan begitu saudara ya. Lagi banyak berkat pun bisa sedih-sedih karena masalah yang lain. Kan begitu. Ya Bu Layan ya. Baik Bapak Ibu, kita lihat ayat yang kedua. Silakan. Wahyu 18 ayat yang kedua, firman Ya. Tuhan. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, Ya. sudah rubuh Babel kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Ya. Kita perhatikan Bapak Ibu bahwa Babel kota besar ini rubuh karena ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat. Telah menjadi tempat bersembunyi roh najis. Dan segala burung yang najis dan yang dibenci. Ini perhatikan ya. Tentang kehancuran daripada Babel ini. Kita udah belajar. Kita tinggal melanjutkan. Silakan Bu, ayat 9. Ayat yang ke-9. Ya. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia, Ya. akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Ya, lanjut. Ayat yang ke-10. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita melihat bahwa tema kita saudara, kota Babel yang kuat, kota Babel yang besar, hanya dalam 1 jam saja kota ini dibinasakan oleh Tuhan. Saudara, kita tidak tahu kota Babel ini dibangun berapa tahun, berapa puluh tahun. Dari generasi kepada generasi. Tapi kita perhatikan saudara, kehancurannya hanya dalam hitungan 1 jam saja. Sekali lagi, saya ulangi saudara,
Kita tidak tahu kota Babel ini berapa tahun dibangun, berapa puluh tahun dibangun. Mungkin dari generasi kepada generasi. Tapi hanya dalam 1 jam saja kehancurannya sudah tiba. Mungkin saudara tidak masuk di akal. Pernahkah saudara melihat orang kaya raya tapi hanya dalam sekejap hancur? Pernahkah saudara melihat 30 tahun orang mengumpulkan harta tapi hanya dengan 1 penyakit masuk rumah sakit semua terkuras, kembali miskin? Pernahkah? Saya sering mendengar hal yang sama. Jadi saya tidak terkejut dengan apa yang dikatakan firman, kota Babel yang kuat, kota Babel yang besar, hanya dalam 1 jam saja sekali gempa hancur. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini tidak perlu sombong. Kita tidak perlu berbangga. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang baik. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang mau turun dari tahtanya dan menjadi sama seperti manusia. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang mengasihi kita, yang mau berkorban darah dan nyawa buat kita. Mau dia terhina untuk menggantikan kita. Sehingga ia terus mengingatkan kita, nak, hati-hati. Omonganmu hati-hati. Caramu hati-hati. Sifatmu hati-hati. Karena iblis itu terus menanti kita untuk menyeret kita jauh dari Tuhan sampai menghancurkan kehidupan kita. Jangan Tuhan sudah kasih hati minta. Ada orang seperti itu. Sudah dikasih hati mintanya jantung. Tidak dikasih apa-apa lebih merana. Makanya dalam hidup ini harus bijak. Harus apa Bapak Ibu? Harus bijak. Sebelum bertindak, pikirkan dulu matang-matang. Sebelum bicara, pikirkan dulu matang-matang. Sebelum berlaku, pikirkan dulu matang-matang. Rupanya saudaraku, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan daripada Babel ini, kesempatan yang diberikan kepadanya tidak menyadarkan dia perlu bertobat dari dosanya. Ia tetap mengizinkan roh-roh jahat bersembunyi dalam pikirannya. Ia tetap mengizinkan roh-roh najis bersembunyi dalam hatinya. Akhirnya meledakkan murka Tuhan turun. Dan hanya dalam 1 jam saja kehancurannya sudah tiba. Babel ini Bapak Ibu menunjuk kepada orang-orang Kristen yang hidup di dalam dosa. Saya mau katakan jangan pelihara dosa. Orang bisa menyakitimu, tapi jangan sampai engkau berdosa. Harusnya orang yang menyakitimu yang berdosa. Ngerti gak? Orang yang melukaimu yang berdosa. Kan begitu. Dia melukai kita kok, dia menyakiti kita, dia yang berdosa. Tapi mengapa justru kita yang dihukum Tuhan? Kenapa? Karena kita kurang menjaga hati.
kurang menjaga hidup. Makanya Bapak Ibu, hari ini kita belajar bersama-sama. Orang Kristen yang hidup dalam dosa itu gambaran Babel. Orang Kristen yang menyembunyikan dosa dalam dirinya itu gambaran Babel. Orang Kristen yang menyimpan dalam dirinya kenajisan itu gambaran Babel. Orang Kristen yang menyembunyikan di dalam dirinya berbagai macam bentuk berhala itu gambaran Babel. Orang Kristen yang hidup dalam pesta pora, makan minum, merokok, mabuk, narkoba, seks bebas, kawin mengawinkan, hidup dalam nikah yang salah, ya, kawin campur, kawin cerai, sampai tiba penggenapan akhir zaman. Apa yang terjadi pada zaman Lot, zaman Nuh, kawin mengawinkan. Udah kawin dia mengawinkan, kawin mengawinkan, kawin mengawinkan. Ini Babel. Ini Babel, saudara. Ini Babel. Dosa tidak setia dalam ibadah dan pelayanan kepada Tuhan. Itu Babel. Itu Babel, saudara. Dosa pemberontakan kepada Tuhan, kepada pimpinan. Kalau kita sudah memberontak kepada Musa, lalu siapa yang bawa kita? Saya mau tanya, siapa yang bawamu ke tanah Kanaan kalau engkau sudah berontak kepada Musa? Masihkah engkau berharap sampai? Saya mau tanya kepada saudara, masihkah engkau berharap sampai ke tanah Kanaan sementara engkau sudah berontak kepada Musa? Pimpinanmu, gembalamu yang membawa engkau ke tanah Kanaan, tapi engkau sudah melawannya. Tidak ada jalan keluar selain keinginan untuk kembali ke Mesir. Waspada, hati-hati. Itu makanya kita perlu belajar tergembala dengan baik. Tergembala di dalam kebenaran firman. Apa kata firman? Sudah sesuaikah firman ucapanku? Sudah sesuaikah firman perbuatanku? Sudah sesuaikah firman langkah-langkahku? Kalau bertentangan dengan firman, engkau akan kembali ke Mesir. Engkau tidak akan bisa lanjut karena engkau sudah memberontak kepada orang yang memimpin engkau menuju tanah Kanaan. Makanya banyak orang yang suka berontak-berontak bersungut-sungut itu. Coba perhatikan kerohaniannya, gak bertumbuh. Gitu-gitu aja. Gitu-gitu doang. Perhatikan saja. Saya sudah banyak perhatikan. Mulai dari saya bertobat, saya pengerja, baru sekolah Alkitab, sampai hari ini saya sudah melihat. Gitu aja. Bahkan sampai sekarang ada banyak yang saya lihat tidak ibadah sama sekali, tapi merasa diri lebih benar. Jadi kalau nggak ibadah lagi, menurutmu dan masuk surga lebih? Padahal untuk kita sampai ke tanah Kanaan itu harus ada yang memimpin. Kalau bisanya langsung Tuhan memimpin mereka, Bananggo Tuhan turun ke Mesir untuk langsung memimpin orang Israel sampai ke tanah Kanaan. Enggak, Tuhan bekerja sama dengan umatnya. Tuhan bekerja sama dengan orang-orang yang diurapinya. Katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Tuhan bekerja sama. Itu makanya dia bekerja sama dengan murid-muridnya. Ia berkata kepada murid-muridnya apa? Pergilah, jadikan segala bangsa muridku. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Ia berkata apa Bapak Ibu? Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Haleluya. Nah, perhatikan baik-baik. Ya, dosa
tidak setia dalam ibadah. Ya, karena Alkitab yang mengatakan dosa akhir zaman itu adalah ada kesukaran, tidak peduli agama, apalagi tidak peduli ibadah. Itu agama, tidak peduli agama kan. Itu kan dosa akhir zaman. Mereka menyangkal kuasa ibadah. Mereka tidak percaya di dalam ibadah itu ada kuasa. Nah, meninggalkan ibadah, tidak setia ibadah. Tidak setia pelayanan. Tidak setia penyembahan kepada Tuhan. Tidak setia dalam nikah jasmani. Gagal masuk dalam nikah rohani. Ya. Tidak setia dalam nikah jasmani. Gagal masuk dalam nikah rohani. Makanya saudara, nikah jasmani ini yang akan digiring masuk dalam nikah rohani. Jadi makanya kalau gagal nikah jasmani, gagal masuk dalam nikah rohani. Makanya jangan hanya ribut aja nikah kita. Ya. Kata suami tunduk. Kata istri kasihlah istri. Suadong tuh peholongmu ulah. Puji Tuhan. Ya, Ibu Magda sekian lama gak pulang suaminya. Tapi Ibu Gembala bilang kirim dulu nomornya. Dikirim nomor tapi gak masuk-masuk di telepon. Lalu terakhir dikirim lagi. Lalu ditelepon Ibu Gembala, diangkat. Dibilang gak pulang aku. Tapi direnung-renungkan mungkin apa yang disampaikan Ibu Gembala. Oh lo doa mulai Ibu ini. Ya. Direnung-renungkan mungkin. Bah, itu tuh firman ini. Makanya luar biasanya firman itu. Firman aja yang bisa mengubahkan hidup manusia. Haleluya. Ya, apa yang saya loja ibon kan? Udah berbagai macam cara ngayu hubung yang batuanan, hubung yang batuan non, hubung yusan. Dangan dong jalan keluar. Tapi puji Tuhan, mudah-mudahan tercapai. Ya. Tuhan itu luar biasanya. Makanya kalau kita udah melawan firman, berangan dong be. Ya. Cobalah dulu. Saya mau bilang, sekali lagi saya ulang ini. Ya, kalau bisa Tuhan langsung ke Mesir, udah langsung ia lakukan. Nggak perlu Musa, apalagi Musa pada waktu itu nagodangan dalih yang dia keluarkan. Tidak bisa bicara lah, tidak pintar ngomong lah, nggak fasih lidah lah, ya kan? Harusnya Tuhan bilang, oke, menyingkir kau, aku aja yang pergi. Enggak, dia utus Musa ke sana. Kau tidak pintar bicara Musa? Iya Tuhan, aku gak pintar bicara. Siapa yang ciptakan lidah manusia? Tuhan. Ya udah, pergilah. Tetap Musa gak mau. Lalu Tuhan kasih jalan keluar. Udahlah, nanti juru bicaramu aku suruh si Musa, si Harun. Akhirnya dia pergi. Saya mau tanya saudara. Ada nggak yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan? Ada? Ada. Siapa namanya? Musa. Kenapa nggak Tuhan langsung? Kan banyak orang bilang, ya aku ibadah langsunglah sama Tuhan. Aku memberi persembahan langsung sama Tuhan. Ya udah pergi ke sana. Ibadah langsung kau sama Tuhan. Kasih langsung bersama. Tuhan ini persembahanku. Bah, dan marna roho Tuhan. Adigan do pasahato. Enggak begitu saudara. Haleluya. Kalau makanya saya bilang,
Jangan coba-coba berontak kepada pimpinanmu. Engkau gagal masuk tanah Kanaan. Serius Bapak Ibu. Jangan coba-coba saudaraku rencanakan yang jahat dalam hatimu. Karena engkau tidak pernah melihat Tuhan. Tapi Tuhan utus Musa bagimu. Tuhan utus pimpinan bagi kita. Jadi dengan kita tunduk pada Musa, sama dengan itu berarti tunduk pada Tuhan. Karena Tuhan yang utus Musa. Jadi kalau kita menaklukkan diri pada penggembalaan, itu artinya kita menaklukkan diri kepada Gembala Agung Yesus Kristus Tuhan. Tapi kalau engkau sudah melawan gembalamu, perhatikanlah, kerdil nama, kerdil kerohanian. Ku jamin, coba aja perhatikan orang-orang kayak begitu. Makin kerdil rohaninya. Itu makanya Bapak Ibu, yang mengerti rahasia ini hanya orang-orang yang mengalami kasih karunia Tuhan di atasnya. Itu. Makanya orang yang tergembala itu pun hanya orang-orang yang mengalami kasih karunia. Angko soadong do kasih karunia berontak Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Ya. Jadi mari kita setia. Setia dalam ibadah. Setia dalam pelayanan. Setia dalam nikah. Nanti kalau udah pulang Ibu Magda setia ya. Ya, setia. Ya, haleluya. Setia dalam doa. Setia dalam penyembahan kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan mengingatkan kepada kita perihal setia ini Bapak Ibu. Amsal 20 ditampilkan saja. Amsal 20 ayat yang ke-6. Ya. Perhatikan baik-baik. Ayo baca sama-sama. 3 ya. Banyak orang menyebut diri baik hati. Ya. Ngerti apa maksudnya Bapak Ibu? Banyak orang menyebut diri baik hati. Ucapkan sama-sama baik hati. Sekali lagi 3 ya. Ucapkan 3 ya. Saya mau tanya. Baik hati itu baik enggak? Kalau kita punya teman baik hati, baik enggak? Baik. Kalau saya sebagai gembala punya jemaat yang hatinya baik, baik enggak? Oh, enggak ada yang memberontak, enggak ada yang macem-macem. Saya pun saudaraku yang dikasih itu enggak pusing-pusing. Sekali A, sekali B, sekali C semua. Betul enggak? Ya, enggak ada yang macam-macam. Ya, tapi maaf, saudara boleh tanya dimanapun, enggak ada kayak begitu. Musa yang diurapi langsung, udah ketemu wajah dengan Tuhan, menghadapi jemaat itu, hampir dia bilang saudaraku, ya, lebih baik aku mati daripada berhadapan kayak orang kayak begini. Makanya sering berulang-ulang saudara kita temukan hati daripada Musa apa? Pahit. Pernah kepahitan Musa? Pernah kepahitan Musa? Pernah. Siapa yang buat? Itu orang yang langsung ketemu Tuhan loh. Wajah dengan wajah, muka dengan muka. Artinya menggembalakan itu gak gampang. Sampai hari ini. Apalagi kita masuk dalam dosa akhir zaman ini gak gampang Bapak Ibu. Gak gampang. Kalau ada orang yang bilang semua gampang, itu bohong saudara. Gak ada yang gampang. Orang yang diurapi Tuhan langsung. Sudah ketemu Tuhan wajah dengan wajah, muka dengan muka. Udah ketemu Tuhan. Dia kepahitan menghadapi jemaat. Itu Bapak.
Jadi jangan saudara pikir untuk menjadi seorang pemimpin itu gampang. Jangan saudara pikir untuk menjadi seorang gembala itu gampang. Enggak gampang Bapak Ibu. Kalau gampang, Musa yang diurapi Tuhan itu sudah ketemu Tuhan muka dengan muka. Tidak mungkin kepahitan. Saudara tahu apa penyebab Musa gagal masuk ke tanah Kanaan? Kepahitan. Kepahitan yang buat dia. Jadi jangan saudara pikir kepahitan itu bisa bawamu ke surga. Jangan suka kepahitan. Jangan suka kebencian. Apalagi benci tanpa alasan. Haleluya. Jaga saudaraku, jaga hidup kita. Itu bukti Musa gagal masuk tanah Kanaan. Tapi bukan berarti Musa masuk neraka. Enggak. Ya. Cuma ada celah. Ada celah. Celah itu digunakan iblis. Makanya kalau saudara baca kitab Yudas, malaikat dan iblis rampas-merampas, rebut-rebutan mayat Musa. Itu ada ayatnya. Kenapa? Karena ada celah iblis masuk, kepahitan. Iblis menuntut, ini hakku. Malaikat menuntut, ini milik Tuhan. Saudara. Dan cuma hukuman yang diberikan Tuhan kepada Musa, gagal masuk tanah Kanaan jasmani. Tapi rohnya tetap bisa diselamatkan. Masuk surga. Bahkan diperkirakan pengurapan yang dimiliki Musa kembali turun. Bahkan yang dibilang aku mengutus 2 itu adalah Musa dan Elia. Hah? Musa dan Elia. Mengapa? Karena yang dikatakan 2 saksi itu, yang pertama adalah keluar api dari mulutnya. Itu Elia. Ya kan? Baru yang satu lagi saudaraku yang dikasih Tuhan, yang membelah laut, itu Musa. Musa dan Elia yang turun itu. Cuma saya kurang mengerti lebih lengkapnya. Apakah Musa dalam arti mereka yang dulu secara rohnya turun, mereka nampak lagi, atau ya urapannya yang turun seperti urapan Elia atau seperti urapan daripada Musa. Tapi yang jelas api keluar dari mulutnya. Itu Elia. Yang banyak meminta api turun dari surga itu Elia. Elia bilang begini, kalau aku benar nabi, turunlah api bakar kamu semua. Terbakar mereka semua. Dan sering Elia minta api turun dari surga. Berarti urapan Elia. Nah, apakah betul-betul Elia yang dulu turun dalam wujud secara roh, atau urapan yang dimiliki Elia dan Musa turun kembali kepada orang tertentu? Kita nggak tahu. Tapi yang pasti itu adalah Elia dan Musa. Mari kita perhatikan saudara. Banyak orang menyebut dirinya baik hati. Hari ini engkau melihat dia baik hati. Besok engkau melihat dia baik hati. Minggu depan engkau melihat dia baik hati. Tapi siapakah yang bertahan setia sampai mati? Karena yang dituntut Tuhan itu akhir, bukan awal. Yang dituntut Tuhan dalam hidup kita yang bukan yang pertengahan, bukan yang awal, tapi sampai ke garis finish. Mampukah kita setia sampai akhir? Itu makanya dibilang Tuhan, banyak orang yang menyebut dirinya baik hari ini, besok belum tentu. Banyak orang yang menyebut dirinya baik di pertengahan dalam perjalanan hidupnya, belum tentu sampai di garis akhir dia baik hati. Makanya saudaraku, hidup ini harus kita jaga. Yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita bukan hanya baik hati hari ini. Yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita adalah setia sampai akhir.
Itu yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Yang diinginkan Tuhan dalam hidup saya. Di dalam penggembalaan ini. Bukan baik di awal, hebat di awal. Tapi bagaimana saya setia menggembalakan jemaat yang ia percayakan. Setia sampai akhir. Saya tuntun. Saya doakan. Saya ajarkan kebenaran firman. Apakah gampang? Tidak gampang Bapak Ibu. Tidak gampang. Hari ini saya baik-baik ngomong. Begini ya. Amin Bapak. Amin. Bahkan udah dirangkul kita. Amin Bapak. Begitu dia meninggalkan saya. Dia udah ngomongin yang lain di luar sana. Saya katakan tidak gampang. Nggak gampang. Kalau gampang saudaraku udah enak kali hidup ini. Kenapa banyak saudaraku yang mengatakan begini? Kenapa banyak yang mengatakan beta bunai pendeta ya deh. Saya bilang oke, enak jadi pendeta. Buatlah anakmu jadi pendeta. Nggak mau. Buatlah anakmu jadi pendeta. Kalau memang enak jadi pendeta, kasih anakmu pendeta. Biar tahu rasanya. Bagaimana rasanya menjadi pendeta. Dimaki orang. Disalahkan orang. Kalau gemuk dibilang hola namangan dua ropa ditanya deh. Wih. Mak. Tapa habis maksudnya. Tatarun mati mana asih halangi sudah. Begitu kan. Kalau kurus dibilang. Oh mak. Pendeta tay. Bereng. Ngamar niang. Hurang pasu-pasu. Ibu ama, dah kayak martangian. Begitu kan? Oh saudaraku gak enak kali. Gak enak kali. Makanya saya bilang menjadi hamba Tuhan pun itu karunia khusus. Kalau engkau tidak terpanggil jadi hamba Tuhan, jangan coba-coba. Engkau bisa gila nanti saudara. Musa aja udah ketemu Tuhan, muka dengan muka. Bisa kepahitan. Makanya saudaraku yang dikasih itu hargai mereka. Oh saudaraku kalau mereka gak memiliki karunia khusus. Apa mereka begitu mereka mendengar kata-kata yang tidak enak. Yang keluar dari mulut jemaat. Apa gak langsung datang dia. Ya. Tapi masalahnya gini. Ada karunia khusus di atasnya. Untuk menahan dia melakukan dosa di mata Tuhan. Makanya berulang-ulang sampai 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku Petrus? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakan domba-dombaku ya. Tapi dipikir Petrus sudah selesai. Tiba-tiba pertanyaan kedua datang. Apakah engkau mengasihi aku Petrus? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Aduh. Enak sepuas dopeho Tuhan. Ngawalu sinakin. Iya Tuhan aku mengasihi engkau. Dipikir Petrus, oh udah selesai. Romo saya patuluhon. Apakah engkau mengasihi aku Petrus? Iya Tuhan, tangis masih Petrus. Dan sanggup ibana be menahan gejolak di dalam hatinya. Aduh guru kon, aduh maksudnya. Tangis ibana. Iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-domba. Artinya apa Bapak Ibu? Renungkan itu. Petrus, menggembalakan dombaku itu gak gampang. Kalau kau dilukai nanti masih engkau setia menggembalakan mereka. Kalau engkau disakiti nanti masihkah engkau setia menggembalakan mereka. Kalau engkau nanti diancam, mau dibunuh, mau diapain, masihkah engkau menggembalakan mereka? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Kalau begitu, gembalakanlah domba-domba. Jadi kalau setia gembala menggembalakan hidup jemaah, itu karena ia mengasihi Tuhan Bapak Ibu. Bukan karena ia tidak bisa memberi perlawanan. Tapi ia ingat janjinya dengan Tuhan. Ia mengasihi Tuhan.
Haleluya. Pada awalnya Adam dan Hawa sangat menikmati hidup nikah yang begitu indah. Itu berkat kebaikan Tuhan. Tetapi masalahnya mereka tidak setia kepada Tuhan. Nikah bisa tetap bahagia asal nikah itu setia dengan Tuhan. Tuhan tetap bisa hadir di dalam nikah asal nikah itu setia dengan Tuhan. Tuhan tetap membahagiakan, mengirimkan rohnya untuk menjaga kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera di tengah-tengah nikah rumah tangga kita. Kalau kita setia dengan Tuhan dan Tuhan pun setia dengan nikah kita. Tapi masalahnya Adam dan Hawa tidak setia dengan Tuhan. Ketika Adam dan Hawa tidak setia dengan Tuhan, maka Tuhan pun mengusir mereka dari Taman Eden. Ingat, bukan Tuhan yang tidak setia. Itu keinginan Adam dan Hawa. Kalau Tuhan tidak hadir dalam rumah tanggamu, itu bukan karena Tuhan tidak setia. Itu bukan karena Tuhan tidak baik dalam rumah tangga kita. Tapi karena kita sudah meninggalkan Tuhan. Nikah kita tidak peduli dengan Tuhan. Nikah kita tidak ada lagi keinginan untuk menghadirkan Tuhan di dalam nikah rumah tangga kita. Tuhan menjadi jauh dari nikah rumah tangga kita. Yang ada hanyalah berkat, 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 berkat jasmani di mana-mana. Di sana penuh berkat, sampai rumahnya penuh dengan berkat. Sampai karena penuh dengan berkat, sesak nafas dia menghidomate maibana. Sesak neyon jabon. Karena berkat, berkat, berkat. Tuhan tidak hadir di rumah itu. Karena kita tidak setia dengan Tuhan, Tuhan pun meninggalkan kita. Tuhan jauh dari hidup kita. Kalau Tuhan sudah tidak ada di dalam rumah itu, kotoran demi kotoran terus masuk. Itu makanya yang kotor-kotor yang masuk. Dosa, kenajisan, berbagai macam hal kotor mulai masuk. Karena kita tidak setia dengan Tuhan. Tapi kalau Tuhan itu hadir di dalam nikah kita, maka dosa menyingkir. Haleluya. Makanya kalau suami tidak bisa kuat berdoa, ya istri. Kalau istri tidak kuat berdoa, ya makanya jangan heran banyak yang masuk di dalamnya. Karena kenapa? Pagar nikah kita secara rohani sudah mulai jebol. Jangan heran saudara, kalau mulai banyak muncul masalah di dalam nikah kita. Apakah suami tidak setia? Apakah istri tidak setia? Apakah suami mulai bertingkah? Apakah istri mulai bertingkah? Kenapa? Karena roh-roh yang dari luar mulai bisa masuk. Karena pagar tembok yang melindungi nikah kita sudah mulai bocor. Hadirkan Tuhan di dalam nikah rumah tangga kita. Jangan bilang Tuhan setialah engkau. Tuhan itu setia sampai akhir. Kita yang harus komitmen setia kepada Tuhan. Amin. Kita yang harus setia dengan Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu dengan bangsa Israel. Mereka sudah melihat dengan mudahnya tembok Yeriko runtuh di depan mata mereka. Tetapi aneh. Masalahnya adalah mereka kalah oleh kota Ai yang begitu kecil. Mereka melarikan diri hanya dengan menghadapi kota kecil. Sementara apa tadi saudara? Yeriko adalah kota yang sangat besar. Selain daripada kota itu besar, dia juga ditembok. Sulit untuk diterobos. Sulit untuk ditembus. Tidak mungkin. Tetapi saudara, karena orang Israel setia dengan Tuhan, maka Tuhan pun setia menemani mereka. Tuhan pun setia menyertai mereka. Tuhan pun setia dalam perjalanan mereka. Mereka berperang, Tuhan berperang ganti mereka. Dan tanpa capek-capek, hanya dengan mengelilingi
7 kali tembok Yeriko, tembok itu runtuh. Banyak kita tidak sadar dalam hidup ini Bapak Ibu. Apa yang kau alami sekarang bukan karena kuatmu, tapi karena ada Tuhan yang menyertai, yang menolong, yang memberkati. Hanya kita saja yang sombong dalam hidup ini, tidak mengakui Tuhan. Makanya dalam hidup ini, ingat selalu Tuhan supaya kita rendah hati. Firman Tuhan yang mengatakan bukan kuat, bukan roh, bukan kuat, bukan gagah, melainkan rohku. Karena rohku, kata Tuhan. Karena Tuhanlah saya ada sampai hari ini. Karena Tuhanlah saudara ada sampai hari ini. 3 tahun sudah kita melewati masa COVID. Pernahkah saudara renungkan? Begitu banyak para pengusaha bangkrut. Para pedagang gulung tikar. Orang-orang yang bekerja mengalami pengurangan karyawan. Ia ikut digusur. Tidak bekerja lagi. Begitu banyak orang yang menangis. Begitu banyak orang yang susah karena COVID itu saudara. Bahkan tidak sedikit banyak orang minta lebih baik mati daripada hidup. Dan baru-baru ini saudara, ada begitu banyak karyawan yang dikurangi dari perusahaan-perusahaan. Tapi saya mau bilang, ada berapa banyak di antara kita yang tahu bersyukur. Sampai hari ini Tuhan masih pelihara kita. Jangan hanya menuntut sama Tuhan, kita yang harus setia dengan Tuhan. Jangan hanya minta kepada Tuhan, Tuhan nah ini oh, mananya kau. Tapi katakan pada Tuhan, Tuhan baik tidak baik waktunya, aku harus belajar setia untuk beribadah, menyembah, melayani Tuhan. Haleluya. Inilah saudaraku yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel. Mereka lari. Mengapa? Karena Alkitab mencatat mereka berubah setia. Yosua 7 ayat 1. Mereka berubah setia. Perhatikan, dibacakan Ibu Joyce. Yosua 7 ayat 1. Ya. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Jabdi bin Jera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Perhatikan saudara ya. Orang yang tidak setia. Perhatikan ya. Baca dari awal dulu Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Hanya sampai berubah setia. Ya, silakan. Tetapi orang Israel berubah setia. Apa akibat kalau kita tidak setia? Apa akibatnya? Kalau kita tidak setia. Setiap Bapak Ibu tidak setia dengan Tuhan, perhatikan ya. Jangan main-main ini. Apa akibat kalau kita tidak setia dengan Tuhan? Baca yang paling bawah. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ya. Tuh. Kalau kita tidak setia, bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa Israel. Dan kalau murka Tuhan sudah bangkit, yang terjadi apa? Gagal, kalah perang, tidak mengalami kemenangan, mengalami duka cita, mengalami kekalahan, mengalami kegagalan, mengalami kemerosotan. Kenapa? Karena murka Tuhan menyala-nyala atas orang yang tidak setia. Mari kita belajar setia, saudara. Setia beribadah, setia melayani.
Setia dalam nikah rumah tangga kita. Setia sebagai karyawan. Setia sebagai apapun kita. Karena Alkitab yang mengatakan, kalau kamu melakukan sesuatu, lakukanlah bukan seperti untuk manusia, tapi seperti untuk Tuhan. Berarti kalau saya lagi mengepel, saya harus melakukannya untuk Tuhan. Saya harus belajar setia kepada Tuhan. Karena kenapa? Lakukanlah seperti untuk Tuhan. Lakukan jangan seperti untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Jangan bersungut-sungut sambil melakukan. Ya. Jangan marah-marah sambil melakukan. Karena itu akan mengundang murka Tuhan. Katakan amin. Apa yang harus kita lakukan? Setia. Makanya Tuhan bilang, hai hambaku yang baik dan engkau telah setia pada perkara kecil, maka diberi perkara yang setia dulu. Haleluya. Ya. Kalau kita setia dengan perkara kecil, maka kita dipercayakan perkara. Haleluya. Gitu. Mari kita belajar setia. Apa yang sedang engkau geluti sekarang, setialah. Di dalam ibadah penggembalaan setialah. Karena Tuhan itu menginginkan, merindukan orang yang setia. Banyak orang yang baik hati. Tapi siapa yang menemukan orang yang setia? Tuhan cari orang yang setia, Bapak Ibu. Ya. Haleluya. Jangan amin, amin, amin katanya. Tapi dalam hatinya mengejek. Tidak begitu. Mari kita belajar setia. Mari kita jaga kesetiaan kepada Tuhan dan sesama. Tidak setia akhirnya masuk dalam hukuman api. Hanya dalam jangka waktu 1 jam saja. Berapa lama tadi? 1 jam. Babel dibangun sekian tahun. Babel dibangun dalam jangka waktu generasi ke generasi. Tapi hancurnya hanya dalam 1 jam saja. Saudara bisa bangun kekayaan sampai mungkin 40 tahun. Bapak Ibu sudah kumpulkan dan saudara bangun. Ya, saudara buat lagi, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa lagi itu? Tempat apa itu? Apa namanya itu? Tempat padi itu. Lumbung. Saudara sudah penuh ini. Saudara bangun lagi lumbung satu lagi di sini. Dan penuh lagi. Saudara bangun lumbung lagi. Tapi saudara, berapa banyak saudara saksikan? Hanya dalam seketika datang penyakit masuk rumah sakit. Terkuras semuanya. Yang anehnya adalah, makanya jangan sombong dalam hidup ini. Yang anehnya adalah kenapa sakit tidak langsung mati. Boasa joloi kuras jo, dung sae baru mati. Kenapa? Karena memang sasarannya bukan penyakitnya. Sasarannya harta itu. Makanya dibuat sakit. Yang ditembak bukan hanya tubuhnya ini. Yang ditembak apa? Hartanya itu. Emang ada yang gratis sama setan? Yang gratis itu dari Tuhan loh Bapak Ibu. Ya, ada orang sembuh.
Siapa yang nyembuhin? Tuhan Yesus. Gak setia sama Tuhan. Tapi gratis dia dapat. Gak bayar apa-apa. Betul gak? Sama setan saudara pikir gratis. Oh, kamu mau katanya. Kasih tumbal dong anakmu. Kasih tumbal dong. Gak ada tumbal, enak aja. Sama iblis gak ada yang gratis. Sama Tuhan gratis, dikasih darahnya, dikasih nyawanya. Dia rela hina demi untuk saya dan saudara. Free, gak bayar apa-apa. Hanya untuk bawa dirimu kepada Tuhan. Datanglah, setia. Sampai kapan Tuhan? Sampai tiba waktunya. Aku ambil engkau dari bumi ini. Untuk masuk ke tempat perhentian yang abadi. Kekal selama-lamanya. Mari kita belajar setia. Anak-anak muda belajar setia. Haleluya. Ya. Si Pataulo iba disadarkan. Saya minum dulu. Jadi Bapak Ibu, teringatnya anak-anak kami ini cukup baik-baik ya, terbuka dengan kami. Anak saya perempuan juga dulu dia pacaran. Ditanya mamanya, nak baru ada pacarmu? Enggak ada. Jangan bohong sama mama. Dikasih tahu. Enggak ada yang enggak ada sembunyi-sembunyi. Jadi anak saya ini yang pertama sudah adanya pacarmu nak, calonmu. Udah ada Pak. Orang karismatiknya yang cinta Tuhan. Enggak. Loh, Bapak pendeta. Kenapa kamu? Ya gampang lah Pak, dibawa dia. Udah maunya dia katanya. Udah gak dong bina asing nak. Yang sudah anak Tuhan betul lah. Saya tanya begitu, suatu saat ditanya mamanya. Lalu dia bilang begini, Ma, aku tanya dulu sama mama. Bisanya pacaran, pasang sini, pasang sana, pasang sana, pasang sini. Bisanya begitu? Enggak bisa betong, bayi mak. Iya tapi suruhlah dia apa, datang ke gereja seperti kita. Suruhlah dia dibaptis, penuh Roh Kudus. Supaya apa? Sabarlah mak, kalau dia udah maunya. Tinggal waktunya aja, momen yang terbaik. Jadi Bapak Ibu, artinya apa? Kita diingatkan betapa pentingnya setia itu. Bukan perkara tidak ada yang lebih baik. Bukan perkara tidak ada penggembalaan yang lebih hebat. Bukan perkara tidak ada penggembalaan yang lebih wah. Tapi Tuhan tuntut kesetiaan dari setiap kita. Setia. Mengapa suami istri bisa setia sampai hari ini? Apakah tidak ada laki-laki yang lebih ganteng, lebih kaya? Apakah tidak ada perempuan yang lebih cantik, lebih aduhai, lenggak-lenggok? Apakah tidak ada? Ada. Tapi mengapa sampai hari ini masih bisa bertahan? Setia. Apalagi orang Kristen, setia. Mari kita belajar setia. Tuhan menuntut kita setia. Adam dan Hawa tidak setia dibuang.
Orang Israel tidak setia, mereka mengalami murka Tuhan yang menyala-nyala. Bagaimana kita mempertahankan api kesetiaan ini? Supaya jangan yang kita bangun sekian lama hancur dalam 1 jam saja. Bagaimana caranya? Kita mempertahankan apinya menyala di dalam kita. Roh kita tetap membara. Bagaimana api kesetiaan kita pertahankan? Baik di dalam pekerjaan, di dalam ibadah, di dalam pelayanan, di dalam melakukan apa saja yang baik berkenan di hadapan Tuhan. Tentu kita harus jaga api kesetiaan itu menyala, membara di dalam diri kita. Markus pasal 14 ayat 37. Markus pasal 14 ayat 37. Silakan dibaca. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Terus? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Saudara masih ingat? Pada waktu Yesus mengatakan aku mau ke Yerusalem. Tapi apa yang dikatakan Petrus? Guru, aku akan ikut. Sekalipun aku mati, aku rela. Bapak Ibu, pada waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Petrus tidak setia. Petrus tidak setia dengan perkataannya. Petrus tidak setia dengan omongannya. Petrus tidak setia dengan janjinya. Petrus tidak setia. Dan Bapak Ibu tahu mengapa dia tidak setia? Mengapa Petrus tidak bisa setia? Mengapa Petrus tidak bisa mempertahankan api kesetiaan yang ia ucapkan, yang ia ikrarkan, yang ia janjikan bahwa ia rela siap mati bersama dengan Tuhan? Ia gagal berdoa 1 jam saja. Karena kegagalan berdoa 1 jam saja, api itu padam. Itu yang membuat kita lemah. Api itu tidak berkobar lagi. Api itu tidak menyala lagi. Api itu tidak lagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, menyala-nyala. Ya, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tapi masalahnya itu omongan kita, prakteknya supaya roh kita menyala harus doa 1 jam. Supaya jangan tertidur. Tapi kenyataan tidur. Yesus bilang begini. Tidak engkau sanggup. Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh itu penurut. Tapi daging itu saudara, jangan lakukan kalau itu berlawanan dengan Tuhan. Tapi masalahnya daging lemah. Akhirnya kita lakukan. Sudah tahu kita salah. Akhirnya kita lakukan. Kenapa? Daging lemah. Kenapa daging gak bisa kita lawan? Kenapa daging gak bisa kita kuasai? Karena kita sudah tertidur. Harusnya supaya jangan tertidur, doa. Maka roh kita bangun. Semangat kesetiaan kita apapun yang terjadi. Kita bisa jaga stamina rohani kita. Tema khotbah kemarin yang diberikan oleh Metro itu saudara. Adalah tetaplah berbuah. Sekalipun di masa sukar. Tetaplah setia. Sekalipun di masa sukar. Itu tidak gampang. Tetaplah setia sekalipun di masa susah.
Sekalipun di masa krisis, tetap lakukan yang baik. Sekalipun engkau mungkin terluka, engkau tersakiti. Apakah gampang? Tidak gampang. Tapi mengapa kita sering sekali yang kita lakukan itu adalah tidak setia? Karena daging lemah. Mengapa daging lemah? Mengapa daging tertidur? Karena kita mengizinkan tidak berdoa. 1 jam saja. Itu yang membuat padam api kesetiaan kita. Tidak kuat kita menembusnya. Tidak kuat kita melawannya. Kenapa kekuatan kita tidak ada? Yang ada adalah daging. Dan daging kita tidak sanggup melawan kebenaran. Tidak sanggup hidup dalam kebenaran. Kenapa? Untuk melakukan kebenaran. Kawan, ampunilah dia. Ampunilah dia. Walaupun engkau disakiti, ampunilah dia. Walaupun engkau dilukai, ampunilah dia. Walaupun engkau dijelek-jelekan, hancur nama baikmu, ampunilah dia. Dan kita berkata tidak mampu. Kenapa? Dagingmu lemah. Rohmu tidak kuat. Karena daging lemah, akhirnya kita menuruti kebencian. Kita menuruti kepahitan. Kita menuruti kubunuh kau. Kita menuruti apa? Aku hancurkan kau. Aku lawan kau. Aku jelek-jelekan kau. Sampai sejelek-jeleknya dirimu. Sampai sejelek-jeleknya hidupmu. Sampai sehancur-hancurnya hidupmu. Mengapa kita tidak bisa melawan? Itu kan tidak baik. Mengapa kita tidak bisa lawan? Karena daging kita lemah. Roh kita tidak kuat. Bagaimana caranya roh kita kuat? Bagaimana kita bisa menjaga api kesetiaan? Yesus bilang, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Tidak berdoa 1 jam. Semua yang engkau bangun hancur dalam 1 jam saja. Semua yang engkau kerjakan habis dalam 1 jam saja. Semua yang kita dirikan habis dalam 1 jam saja. Padahal sebenarnya itu dikerjakan sungguh puluhan tahun. Tapi hancurnya hanya dalam 1 jam saja. Tapi untuk menjaga juga hanya dalam 1 jam saja. Setiap hari. Maukah engkau tidak hancur dalam 1 jam saja? Maukah engkau tidak rusak semua apa yang kau bangun dan kerjakan dalam 1 jam saja? Maukah engkau terpelihara semua yang engkau kerjakan bertahun-tahun? Maukah? Maukah engkau terpelihara yang engkau bangun selama bertahun-tahun? Tetap terpelihara? Kalau mau, jagalah dengan 1 jam saja. Berdoa 1 jam saja. Mari Bapak Ibu. Kalau kita tidak menyembah Tuhan, maka daging kita akan menjadi lebih mendominasi. Tidak mampu. Sekalipun saudara dengar firman berulang-ulang. Sekalipun saudara mendengar khotbah berulang-ulang. Sekalipun saudara berkata khotbah itu luar biasa. Nari minggui dahsyat jamitai. Molo jamitan amat tahun sinatuari dan tabo. Walau pada baditanami marjamitan. Tabuan. Tapi kalau engkau tidak hidup memelihara roh yang ada dalam dirimu, maka engkau tetap jatuh. Padahal firman dahsyat. Firman yang kita dengar luar biasa loh. Kenapa kita jatuh? Karena kita tidak jaga api firman itu dengan doa. Sehebat apapun nih, Petrus udah dekat dengan Yesus. Tapi kalau dia nggak jaga api kasih itu, api kesetiaan itu di dalam doa, dia menyangkal Tuhan. Sampai 3 kali. Di dalam nama Yesus. Mari kita belajar setia. Di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita jaga api kesetiaan kita. Karena tidak lama lagi kita akan masuk bergeser. Dari tahun ke 2022 menuju tahun 2023. Dan kita tidak akan mampu menghadapi apapun yang terjadi di tahun 2023 nanti.
Karena Pak Presiden kita sudah mengatakan tahun 2023 adalah tahun gelap. Gelap dalam arti yang sulit dipahami. Apakah gelap, mati listrik semua jadi apa? Jadi tidak ada terang? Apakah gelap karena orang saling membunuh? Apakah gelap karena kehancuran dalam arti dosa makin menjadi-jadi? Apakah gelap krisis ekonomi menyebabkan kehancuran di mana-mana? Apakah gelap bencana demi bencana terjadi di mana-mana? Sulit masih. Karena Pak Jokowi juga berpidato dengan mengatakan tidak bisa diprediksi sebesar apa gelombang krisis yang akan terjadi itu. Dampaknya bagaimana, akibatnya bagaimana. Tapi saya percaya kalau kita menjaga api doa, api kesetiaan dengan Tuhan, maka Tuhan akan setia menjaga, memelihara kehidupan kita. Dimanapun kita berada, Tuhan akan setia menjaga kita. Tuhan akan setia menudungi kita. Tuhan akan setia menggembalakan kita. Tuhan akan setia memberkati hidup kita. Dan Tuhan akan setia menyelamatkan kita. Dan tidak akan ada maut yang diizinkan Tuhan menjamah hidup kita. Haleluya. Katakan amin. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita belajar setia. Setia kepada Tuhan. Ya. Gunakan saat-saat yang ada. Gunakan waktu-waktu yang ada untuk mencari pribadi Tuhan. Cari dia lewat firman, baca. Cari dia lewat khotbah-khotbah. Cari dia dalam khotbah-khotbah penggembalaan kita. Cari dia lewat penyembahan kita, lewat doa kita. Lewat merendahkan diri di kaki Tuhan. Supaya apa? Akar kepercayaan kita, akar iman kita jangan jadi busuk. Karena kalau akar iman kita, akar percaya kita sudah busuk, ia tidak bisa mengambil makanan. Sehebat apapun firman yang saudara dengar, karena akar kepercayaannya sudah busuk, gak sanggup lagi menyerap firman itu. Sehingga yang terjadi kurus kering. Ya. Yang terjadi adalah kurus kering. Kering kerontang. Dan lain sebagainya. Haleluya. Dung ibadah itu gawe meradi udah nih. Harusnya hujan terus biar kita tetap di sini. J adong malah sakut tongkan lagi hujan di luar. Olo songonon. Amu saya alasan nanti. Alai sabar menjotokin naya deh. Haleluya. Di akhir zaman ini Bapak Ibu, kita hanya harus banyak menyembah Tuhan. Supaya api Roh Kudus turun bekerja lebih besar. Lebih dahsyat. Haleluya. Karena kita butuh api yang lebih besar untuk menerangi kegelapan di tahun 2023. Haleluya. Kegunaan api Roh Kudus ini yang pertama adalah di dalam nyala api ada panas. Supaya kita tidak masuk dalam dingin rohani. Ya. Api Roh Kudus gunanya bagi kita adalah supaya kita tetap panas, hangat. Tidak jatuh dalam dingin rohani. Akhir zaman ditandai dengan musim dingin. Percaya tidak percaya. Akhir zaman ditandai dengan musim dingin. Dingin kasih. Dingin perhatian. Dingin kesetiaan kepada Tuhan. Semua serba dingin. Manusia kembali benar-benar sadis. Seperti zaman purbakala. Tapi puji Tuhan. Tuhan menjaga anak-anaknya. Dengan api rohnya. Itu makanya di dalam melalui tempat yang begitu dingin di padang gurun. Pada waktu malam. Tuhan menudungi bangsa Israel. Dengan tiang api.
Supaya saudaraku mereka tetap hangat. Supaya tetap terang di dalam kegelapan. Supaya mereka tetap bisa berjalan menuju tujuan. Supaya mereka tidak kehilangan arah. Maka mereka ditudungi dengan tiang api pada malam hari. Menghadapi zaman akhir. Menghadapi kekuatan roh, dingin rohani yang iblis kirim. Kita butuh api Roh Kudus yang lebih berlimpah di zaman akhir ini. Supaya kita ketika menghadapi masalah tidak menyangkal Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah tidak kembali ke Mesir. Ketika kita menghadapi benturan yang begitu kuat, tidak ada niat untuk menyangkal Tuhan. Ketika kita menghadapi masa-masa kekeringan, masa-masa krisis dalam keuangan, krisis orang-orang menyebarkan kepada kita yang disebut krisis kasih, krisis perhatian. Jangan takut, selama tiang api Roh Kudus ada menaungi kita, kita tetap hangat mengasihi Tuhan. Kita tetap hangat mencintai Tuhan. Kita tetap hangat menyembah Tuhan. Kita tetap hangat di dalam melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup kita. Roh kita terus menyala-nyala. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua, di dalam nyala api ada kekuatan, ada energi. Artinya Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk mampu melewati masa-masa gelapnya hidup. Kita diberi kekuatan untuk mampu menembus kegelapan malam, menembus segala situasi, menembus segala keadaan, menembus segala hal-hal yang buruk. Kita sanggup menembus dan keluar melewatinya kalau kita dinaungi oleh kekuatan, kuasa daripada Roh Kudus. Tadi saya sudah katakan bukan kuat, bukan gagah, melainkan oleh Rohku, firman Tuhan semesta alam. Yang selanjutnya Bapak Ibu, Roh Kudus mampu api Roh Kudus mampu menghancurkan dosa. Sehingga dosa tidak berkuasa dalam hidup anak-anak Tuhan. Dosa kebencian, dosa kepahitan, dosa-dosa yang lain, dosa mundur dari jalan Tuhan, dosa mundur daripada melakukan firman. Kita bisa kalahkan semuanya itu. Roh kita tetap menyala-nyala mengasihi Tuhan. Kalau ada api Roh Kudus di atas kita. Selanjutnya, api Roh Kudus sanggup menghancurkan gunung persoalan, gunung masalah, gunung problem, gunung cobaan, gunung badai kehidupan. Sanggup dihancurkan. Jadi Bapak Ibu, perbanyaklah sujud di kaki Tuhan. Dan alamilah pencurahan api Roh Kudus yang lebih besar. Roh Kudus juga, api Roh Kudus sanggup meratakan jalan bagi kita. Mungkin hari-hari ini terlalu sulit bagi kita di dalam menjalani hidup ini. Tapi dengan kekuatan Roh Kudus, Ia sanggup meratakan jalan bagi kita. Sehingga kita bisa lalui dengan gampang. Dengan pertolongan Tuhan. Percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam nyala api terang, di dalam nyala api Roh Kudus, ada terang Tuhan yang ajaib. Tahun 2023 dikatakan gelap, tapi di dalam terang Roh Kudus kita melihat selalu kegelapan tersingkir. Karena ada terang Tuhan yang akan selalu terbit di atas kita. Bangkitlah, carilah Tuhan, tundukkan dirimu di bawah kaki Tuhan, cium kakinya, dan saudara akan mengalami hujan rohnya tercurah di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan
Tuhan Yesus memberkati kita.